Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan berbagi pengalaman kembali terkait dengan dunia usaha. Dan kali ini saya akan membahas terkait dengan usaha apa saja yang bakalan diasisi dan yang mudah diasisi sama perbankan untuk pengajuan KUR. Namun sebelum kita lanjut video ini, alangkah lebih baiknya bagi teman-teman yang baru bergabung atau yang masih belum subscribe, bantu kami untuk subscribe terlebih dahulu, dan kalau ada pertanyaan dan kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Oke. Usaha apa saja yang bakalan diasisi sama perbankan dalam pengajuan KUR ataupun pinjaman-pinjaman lainnya. Namun kali ini saya akan spesifik membahas pengajuan KUR. Jadi usaha apa saja yang bakalan mudah diasisi sama perbankan? Yang pertama adalah usaha retail ataupun usaha sembako. Saya langsung kasih contoh ya. Usaha sembako itu perhitungannya ataupun analisanya itu sangat gampang dan sangat mudah. Dan kenapa saya bilang sangat mudah? Saya pernah bekerja di marketing perbankan dan saya sedikitnya tahu, makanya saya informasikan dan saya sharingkan ke teman-teman. Untuk kenapa toko sembako itu ataupun toko peracangan itu lebih mudah untuk diasisi ataupun disetujui oleh perbankan dalam pengajuan kredit usaha rakyat. Karena kalau untuk usaha toko sembako itu usahanya sangat jelas, dan pada saat disurvei itu analisisnya tanda kutip itu sangat gampang, dimana hanya melalui laporan keuangannya. Kalau sudah ada laporan keuangannya itu bahkan sangat gampang, dalam tanda kutip yang penting riwayat kreditnya teman-teman itu masuk, terus pengajuannya juga sesuai beserta jaminannya juga sesuai. Jadi usaha sampai detik ini, sampai pasca COVID ini, usaha 2024 pasca COVID, usaha sembako itu masih sangat mudah untuk pengajuan kredit usaha rakyat. Alasannya itu tadi, karena perhitungan omsetnya terkait dengan analisa kreditnya itu sangat mudah dan lebih masuk akal demikian. Kemudian akhirnya usaha toko sembako sampai saat ini usahanya itu lebih mudah untuk disetujui sama perbankan. Kemudian kalau untuk yang kedua adalah misalkan usaha-usaha yang makanan demikian ataupun restoran yang UMKM lah demikian. Baik itu rombongan ataupun berbentuk toko, itu juga sangat berpotensi untuk gampang dianalisis oleh bank, sehingga untuk disetujuinya itu lebih gampang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kasusnya untuk warung makan ataupun yang bentuknya itu warung ataupun rombongan, kenapa sangat mudah? Karena sangat mirip dengan toko sembako, dan perhitungannya itu ya mungkin kan perhitungannya itu hanya kalau usaha makanan itu berapa persen keuntungan laba bersihnya, kan cuma itu aja. Kemudian toko pertanian juga yang sifatnya itu toko di mana pada saat disurvei itu ada bentuknya ataupun usaha-usahanya itu ada, bukan usaha-usaha yang sifatnya itu analisanya agak ribet, itu agak susah untuk analisa perbankannya, walaupun karakter kreditnya itu sangat bagus. Kemudian yang pertama itu tadi ya, toko sembako, terus warung makanan, kulineran, dan toko-toko yang lain, contohnya seperti toko pertanian mungkin, ataupun toko obat-obatan, dalam hal ini apotek, itu juga bisa dibiayain. Kemudian kalau untuk segmen peternakan, pertanian itu agak lumayan
bukan tidak bisa ya, agak lumayan perhitungannya itu kalau dibandingkan marketing itu ketemu toko sembako sama pertanian ini. Jadi analisanya itu lebih gampang yang ada wujudnya, usaha yang ada wujudnya, sehingga analisanya lebih cepat. Kalau memang tidak ada kendala, kemudian dilakukan untuk pencairan. Dan apakah usaha-usaha seperti pertanian, peternakan, dan jasa itu apakah sulit? Tidak. Saya katakan tidak sulit. Cuma maksudnya analisanya itu juga harus lebih detail gitu ya. Mungkin kalau seperti usaha-usaha yang saya sampaikan tadi itu karena ada wujudnya dan sehingga gampang analisanya. Kalau untuk segmen-segmen yang ini contohnya pertanian, terus kemudian peternakan, itu selama cara ngitungnya itu selama mungkin ada nota-nota penjualan, baik pembelian baik pembelian pupuk, mungkin kalau yang peternakan misalkan ya untuk sapi susu katakanlah gitu, misalkan setoran berapa, ada notanya jelas dan relevan gitu, itu juga bukan sulit nantinya untuk pengajuannya ataupun analisa perbankannya. Sehingga ya apakah pertanian, peternakan bisa dibiayain oleh KUR? Ya juga bisa. Cuma maksudnya ada beberapa usaha yang memang sepertinya itu ya sangat mudah untuk analisa perbankannya, sehingga untuk tingkat asisinya itu sangat lebih mudah demikian. Kemudian kalau untuk bidang jasa itu juga bisa. Contohnya misalkan cuci motor, terus usaha rumahan laundry, dan usaha-usaha yang sifatnya itu jasa, misalkan sekarang kan banyak jasa gitu. Kemudian fenomenanya sekarang sudah ada usaha yang sifatnya itu online, baik yang biasanya toko-toko baju itu sekarang kan sudah banyak online, ada di marketplace itu banyak sekarang, baik di di aplikasi itu kan banyak sekarang, baik online Shopee apa dan lain-lain. Jadi itu juga bisa. Kemudian kalau untuk toko online itu kenapa agak sulit? Maksudnya kalau untuk perbankan, bukan fintech ya. Pengajuan untuk di perbankan itu ya. Memang kalau dari secara dari transaksi itu kan tidak bisa dibohongi. Cuma wujud usahanya itu yang agak sulit. Misalkan saya menjadi dropshipper di salah satu aplikasi ini, baik di Shopee ataupun dan lain-lain. Kemudian ini transaksinya dan masuk akal, pengajuan segini, jaminan saya segini, sangat sangat masuk akal transaksinya. Cuma fotonya itu yang agak susah. Kenapa? Karena masih basicnya sampai tahun ini itu perbankan masih makai sistem konvensional demikian, kecuali perbankan yang sudah upgrade demikian. Akhirnya kalau masih sistem konvensional ya usaha yang nyata itulah yang berpotensi untuk bakalan di-ACC. Meskipun yang penting transaksinya masuk akal dan pada saat disurvei itu ya wis layak dan jaminannya bagus, dibayar kreditnya bagus, ya tidak ada alasan untuk perbankan tidak meng-ACC pengajuan teman-teman. Meskipun dalam tanda kutip apakah akan dicek lingkungan terkait dengan pengajuan saya, ya itu balik lagi ke yang memproses demikian, cabang yang berada yang memang memverifikasi, ya ada juga yang tidak, karena ya faktor apakah sudah yakin atau enggak. Kalau sudah yakin pada saat survei itu ya gak usah di survei lingkungan, ya ngapain juga untuk survei lingkungan, ya toh ya tetangga juga
ada tetangga yang baik, ada tetangga juga yang mungkin dalam hal ini ya kurang baik demikian. Akhirnya kalau memang transaksinya bagus, usahanya bagus, kemudian ternyata info lingkungannya kurang bagus, kan menjadi tidak etis, yang faktanya itu usahanya memang berkembang, cuma karena tidak disukai sama tetangga gitu, akhirnya menjadi tidak di-ACC sama perbankan tersebut. Dan bagi saya itu sangat miris dan tidak objektif analisa perbankannya, sehingga ya yang paling info dari nasabah itu ya sangat penting ya. Meskipun ya memang karena di kondisi sekarang itu info lingkungan itu ya ataupun perbankan sendiri itu ya bukan sebuah fenomena yang tabu ataupun yang rahasia lagi. Dan sekarang bisa dikatakan untuk mau minjem ke bank itu ya adalah rahasia umum, sehingga di tahun-tahun sekarang itu ya yang biasanya kalau dulu malu sama tetangga ataupun gimana ya, fenomenanya sudah tidak seperti itu dan sudah menjadi rahasia umum, dan itu sudah itu nafsi-nafsi ataupun privasi masing-masing gitu. Karena sifatnya itu kalau perbankan ataupun pengkreditan itu antara nasabah sama perbankan, bukan perbankan sama lingkungan ataupun jadi itu kurang etis juga kalau misalkan info lingkungan itu menjadi landasan untuk apakah nasabah itu bakalan di-ACC atau tidak. Meskipun memang mungkin ada SOP yang harus survei lingkungan, ya sebenarnya ya tidak sebegitu pengaruh. Saya berpengalaman di marketing perbankan itu ya, pada saat survei ke nasabahnya bagus, terus disurvei ke lingkungannya itu juga bagus, faktanya pada saat angsuran itu ya juga ada yang nunggak ada. Artinya info lingkungan itu ya tidak bisa meyakinkan ataupun tidak menjamin nasabah itu bagus ataupun tidak. Kalau saya itu lebih pada yang survei ataupun marketingnya sendiri ya. Kalau memang marketing sama bosnya itu ya wis, marketingnya yakin orang itu bisa dan bosnya itu juga menyetujui, ya kenapa tidak untuk disetujui. Akhirnya info lingkungan itu menjadi tidak begitu berpengaruh sangat signifikan terkait dengan pengajuan KUR-nya. Kemudian tak kalah penting usaha-usaha ataupun usahanya teman-teman itu kalau untuk mau mengajukan pinjaman kredit usaha, dalam hal ini mungkin KUR di perbankan baik di BRI, Mandiri, BNI, dan banyak perbankan swasta yang juga menyalurkan KUR tersebut, yaitu ya yang paling penting kalau perbankan itu, kalau ini ya tipnya dari saya, kalau teman-teman mau disetujui, yang penting riwayatnya bagus dan tidak ada kendala, kemudian usahanya itu sebisa mungkin, karena sekarang sudah bukan zaman dulu lagi, bukan zaman 2010 ke belakang, jadi sebisa mungkin riwayat transaksinya ataupun bahkan kalau teman-teman kulaan dan lain-lain itu kan sebenarnya meskipun kulaan berapa kadang nggak pakai nota nggak apa-apa ya, dibiasakan dirapikan kalau memang masih butuh perbankan. Tujuannya apa ya, supaya pada saat diverifikasi sama pengajuan ataupun marketing perbankannya enak gitu. Oh ya ini Pak, saya usaha ini mau pengajuan segini, kemudian bisa diceritakan transaksi usaha ini berputar sudah berapa lama, kemudian omsetnya berapa, ini transaksinya kan ada nyata. Artinya ada, tidak ngarang, teman-teman itu ya tidak ngarang aja ngomong, wah omsetnya saya segini, enggak cuma segitu ya. Kalau info bocoran dari saya ya, yang transaksinya itu gimana caranya teman-teman itu dirapikan aja ya. Kalau yang sebelumnya itu meskipun dijaga sendiri, tidak pakai karyawan. Kalau sudah pakai karyawan itu biasanya ada pencatatan
Cuma di lapangan kalau dijaga sendiri, usaha-usaha itu ya kadang masih meremehkan terkait dengan transaksi itu ya. Kalau teman-teman ataupun yang mau pengajuan KUR yang menonton video ini mau pengajuan ke bank, alangkah lebih baiknya usahanya itu dicatat transaksinya. Sehingga kenapa? Sebenarnya fungsinya bukan cuma ke bank. Dari transaksi tersebut, dari pencatatan tersebut, baik pengumpulan data-data yang berupa nota penjualan bahkan ataupun nota pembelian, kulaan dalam hal ini, sebenarnya bukan cuma tujuannya ke bank, tapi lebih pada apakah usaha yang dibangun sama teman-teman itu dalam kategori berkembangkah, bangkrutkah, ataupun memang maju pesatkah, itu bisa dilihat dari mana. Kalau teman-teman gak mencatat, sementara kan teman-teman mungkin punya kebutuhan, jadi setelah hasil di ini dibelikan ini, kemudian nanti bilangnya, kok gak ada hasilnya usaha ini, akhirnya usahanya itu menjadi tidak sehat. Dan transaksi tersebut, pencatatan transaksi itu juga merupakan bagian untuk manajemen usahanya teman-teman. Kalau teman-teman sudah bagus mencatatnya dengan rapi, akhirnya ketahuan, oh di bulan ini saya laku segini, kemudian untungnya segini. Oh di bulan ini saya laku segini, kalau dikalkulasi apakah untung atau rugi, ternyata saya rugi. Ruginya di mana? Kalau dicatat kan ada. Jadi ternyata di sini akhirnya menjadi evaluasi untuk perkembangan ataupun kemajuan usaha yang dibangun sama teman-teman. Dan tak lebih transaksi yang dicatat sama teman-teman, misalkan teman-teman suatu saat untuk mengembangkan usahanya butuh pinjaman ataupun investasi berhubungan sama orang lain ya, ketika teman-teman sudah mencatat keuangannya, mencatat transaksinya ataupun laporan keuangan dan bahkan transaksinya, transaksi penjualan dan transaksi pembelian dalam hal ini kulaannya, pada saat teman-teman mungkin mau mengembangkan usahanya itu jauh lebih mudah karena transaksinya tercatat. Misalkan mau menawarkan ke investor, oh ini usaha saya segini sudah berkembang, dan kalau kamu mau tertarik dengan usaha saya dan mau menginvestasi, silakan. Catatan keuangannya gini-gini yang saya lakukan. Jadi kan menjadi pertimbangan untuk investor mau berinvestasi ke usaha yang dibangun oleh teman-teman. Dan dalam hal ini kalau difokuskan ke untuk pengajuan kredit usaha rakyat ataupun kredit KUR, itu jauh lebih baik. Jadi nggak usah ngarang, karena faktanya itu ya banyak yang ngarang itu ya bukan tidak ada dan udah rahasia umum. Kemudian transaksi itu dikarang supaya di ACC dan lain itu kan menjadi kurang baik juga. Jadi bakalan ada masalah akhirnya. Yang harusnya itu mungkin pengajuan teman-teman itu bisa di-ACC secara maksimal karena tidak ada transaksi dan tidak meyakinkan pihak survei, dalam hari ini marketing perbankan ataupun kepala cabangnya ataupun yang memutuskan pengajuan kredit tersebut, sehingga pengajuan KUR-nya itu menjadi tidak maksimal akhirnya karena kesalahan ya, mungkin karena tidak dicatat itu. Coba dibandingkan dengan kalau semisal teman-teman itu mencatatnya, beda lagi dan beda cerita. Sehingga pencatatan itu tak kalah penting dibandingkan dengan usaha apa saja yang bakalan di-ACC sama perbankan. Walaupun usahanya teman-teman itu yang di lapangan itu usahanya banyak, contoh toko sembako ataupun toko baju ataupun kuliner dan lain-lain, bukan pertanian, tapi karena tidak ada transaksinya ya mau meyakinkan seperti apa. Sementara untuk marketing perbankan itu ya surveinya ya mentok-mentok 30 menit sampai 1 jam, dan juga sedikit ataupun jarang survei sampai 1 jam lebih itu ya karena pertemuannya kan cuma sebentar itu. Akhirnya untuk meyakinkan pertemuan yang sebentar itu ya dengan cara apa?
Marketing perbankan itu datang langsung ke lokasi usaha, datang langsung ke rumah, datang langsung ke jaminan yang mau dijaminkan, entah sertifikat ataupun BPKB kendaraan Anda. Kemudian setelah memverifikasi itu, oh ini betul jaminannya milik sendiri, oh ini rumahnya di sini, kemudian oh ini benar usahanya ini. Kemudian untuk meyakinkan apakah nantinya ini mampu membayar angsuran yang ditawarkan sama perbankan dengan kondisi usaha seperti ini. Nah, kalau tujuan survei itu kan untuk memverifikasi apakah usaha ini layak atau tidak, intinya gitu. Orang ini layak, usaha ini layak, dan jaminannya itu layak apa enggak, intinya gitu. Di tiga itu aja ya. Kalau kata orangnya sudah layak, usahanya layak, jaminan layak, dan tidak ada riwayat buruk di perbankan, ya tidak ada alasan untuk perbankan menolak pengajuan pinjaman Anda. Dan untuk usaha-usaha yang saya sebutkan tadi itu terkait dengan segmentasinya itu menjadi tidak berpengaruh penting ataupun bukan satu-satunya alasan untuk usaha yang diprioritaskan sama perbankan dan lain itu, ya bukan seperti itu. Yang paling penting atau saran saya, kalau memang mau selain usaha yang nyata, selain usaha toko sembako, toko pakaian, warung kuliner, dan usaha toko pertanian, pokoknya toko-toko yang ada tokonya, apalagi tokonya itu milik sendiri bukan sewa. Kalau sewa itu juga masih banyak mempertimbangkan. Kenapa? Karena sewanya itu berapa tahun, jangan-jangan setelah di ACC belum selesai tenor pinjamannya, nantinya usahanya tidak jalan, ya juga menjadi pertimbangan oleh pihak perbankan untuk meng-ACC teman-teman, sehingga nantinya bakalan tidak di-ACC pengajuannya. Maka toko yang sifatnya itu nyata pada saat di survei itu ada semuanya, di semua segmen itu berpotensi untuk di-ACC lebih gampang dan berpotensi untuk di-ACC lebih mudah, sehingga kalau usahanya sudah jelas dan dibantu dengan transaksinya juga lebih bagus, rapi, dicatat dengan rapi, riwayatnya tidak ada catatan yang buruk, akhirnya ya pihak perbankan tidak ada alasan untuk menolak ataupun turun limit dengan pengajuannya. Sehingga dalam hal ini yang paling penting adalah pengajuan kredit usaha rakyat itu memang yang paling penting adalah ya selain syaratnya KTP ataupun ada orangnya, terus ada jaminannya, ya juga ya memang harus mempunyai usaha. Kalau karyawan udah nggak bisa gitu, karena bukan kredit karyawan tapi ya memang kredit usaha gitu. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan baik teman-teman yang masih mau pengajuan kurnya semoga lancar, usahanya semoga lancar, dan mungkin yang sudah berpengalaman bisa sharing ataupun tukar pengalaman, bisa komen di kolom komentar. Mungkin ada masukan terkait dengan apa yang saya sampaikan, ada kritikan, silakan tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi ini berdasarkan fakta ataupun berdasarkan pengalaman saya sekarang pelaku usaha. Usaha saya tahu petis, namanya Tahu Petis BWI, baru saya bangun pasca COVID kemarin. Kemudian usaha saya ini baru berjalan hampir mau 2 tahun, dan bisa dikatakan ya kalau ngomong berkembang banget saya masih berjuang sampai detik ini. Dan saya juga merupakan mantan karyawan marketing perbankan di salah satu perbankan BUMN kemarin. Dan saya juga khususnya kemarin saya kerja di perbankan itu bagian kredit usaha rakyat, sehingga saya pengalaman saya sharingkan ke teman-teman, ya mudah-mudahan kalau bermanfaat ya alhamdulillah.
Dan kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan mungkin itu kekeliruan. Dan itu tadi, kalau ada kritikan, kalau ada masukan, atau ada cerita, oh ternyata pengalaman saya sudah pernah pengajuan KUR, pengalaman saya tidak begitu, bisa sharingkan di kolom komentar, nanti insya Allah saya baca dan menjadi bahan video untuk video berikutnya. Sekali lagi, saya terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.